Maka telah berpendapat Al-Zahiriyah kepada tahrim. Larangan di sini la nahiyah dari segi i'rab tadi dan dari segi ilmu usul memberikan makna tahrim, haram. Maka pendapat Al-Zahiriyah mengatakan tidak boleh, haram. Berarti mendapatkan dosa jika melaksanakannya. Dan berpendapat jumhur ulama makna larangan di sini yufidu makruh al-karahah. Maknanya jika dilaksanakan tidak berdosa, tetapi jika ditinggalkan lebih baik. Maka mana yang rajih? Wallahu a'lam, yang rajih tahrim. Karena pendalilannya jelas la dan fi'lul mudhari' setelahnya datang majzum. La yatamassah. Tidak boleh seorang membersihkan dengan tangan kanan dari kotoran BAB dan BAK-nya. Dan tidak boleh seseorang yumsikanna untuk memegang dengan tangan kanan di saat kencing dari Mr. B-nya. Maka yang rajih ini adalah haram. Dan faedah dari hadis ini tentang keagungan agama Islam, bahwa kaum muslimin itu dalam keadaan paling bersih, di mana dilarang. Kalau tadi kita sepakat tahrim, berpendapat jumhur hanya sekedar makruh, tapi yang rajih tahrim. Tidak boleh kita memegang dengan tangan kanan, apalagi membersihkan kotoran BAB dengan tangan kanan. Kemudian makan dengan tangan, kita diperintah tangan kanan atau tangan kiri makan? Tangan kanan. Mana dalilnya ya Bakhullah? Kemarin telah kita lewati di Hiwar. Mana anak-anak? Muhammad. Hadis man? Umar ibn Abi Salamah, diriwayatkan siapa? Imam Muslim. Disebutkan di dalam hadis kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makanlah wahai anak kecil sambilah dengan membaca basmalah dan makan dengan tangan kananmu. Maka perintah makan dengan tangan kanan perintah yang wajib. Bahkan barang siapa yang menyelisihinya diiqab di zaman Nabi. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, Nabi makan bersama seorang, dia makan dengan tangan kiri, Nabi mengatakan kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Kemudian dia enggan, terus makan dengan tangan kiri. Kemudian dia mengatakan dengan penuh kesombongan, la astati, aku tidak mampu. Maknanya tidak mampu diriwayatkan karena kesombongan, tidak mau mengikuti ucapan Nabi, sombong. Maka dikatakan oleh Nabi, lastata'ta, maka kamu tidak akan pernah mampu lagi. Maka orang ini tidak bisa mengangkat tangan kirinya tadi untuk makan, karena dia berbohong tadi, aku tidak mampu dengan tangan kanan, maka semenjak itu tangannya menjadi lumpuh. Maka di sini makan dengan tangan kanan wajib. Kalau wajib makan dengan tangan kanan dan juga diharamkan beristinja dengan tangan kanan, maka cocok apa tidak agama ini agama yang mulia? Cocok. Makan dengan tangan kanan. Untuk bersih-bersih dilarang tangan kanan, tapi tangan kiri. Maka alhamdulillah cebok tangan kiri, memegang tangan kiri yang kotor-kotor. Pas makan tangan kanan. Agama yang baik. Kembali kepada kufar. Kufar semua kiri. Makan kiri, minum kiri. Iya apa tidak? Atau belum pernah melihat orang kufar? Orang kufar kebiasaan tangan kiri, makan tangan kiri. Mungkin di iklan pernah lihat makan hamburger pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, semuanya. Ceboknya pakai tangan apa? Kiri apa kanan? Kanan. Nggak tahu. Kita dulu waktu di Damat menanyakan kepada mereka yang kebanyakan mereka hijrah. Dulunya kafir. Afwan ya akhi, Muslim nih hadisnya seperti ini. Dilarang oleh Nabi pakai tangan kanan untuk bersih-bersih dan diperintah makan untuk tangan kanan. Apa maknanya? Tangan kanan ini dipergunakan untuk makan agar tidak berkumpul keburukan, sehingga makan tadi bekas membersihkan keburukan masuk ke mulut kita. Agama yang sangat indah dan bersih. Antum bagaimana? Kami melihat pakai tangan kiri banyak.
di berbagai dulu waktu pernah kita melihat mungkin dari film ataupun iklan pakai tangan kiri. Terus kalian beristinya pakai apa? Mereka mengakui dengan tangan kiri juga. Tapi katanya mungkin kita pakai mindil ataupun tisu. Yang jelas kebanyakan kami menanyakan dari orang-orang yang dulunya kafir kemudian hijrah, dan orang Amerika, orang Prancis yang kita ajari. Kita mengajari mereka Britania, Almania. Dulunya bagaimana waktu kecil, makan kita pakai tangan kiri, minum tangan kiri, istinja juga tangan kiri. Berarti tidak dipisahkan. Orang tua kita tidak mengajarkan seperti itu, apalagi agamanya. Namun di Islam, makan tangan kanan, bersih-bersih tangan kiri, harus lagi. Diharamkan tangan kanan, harus tangan kiri. Maka inilah keindahan Islam, dan kita dari hadis-hadis yang telah kita baca dari segi fikih, wajiblah kita untuk mensyukuri sebagai seorang muslim dan melaksanakan ibadah-ibadah yang ada dan mengikuti syariat-syariat dalam berbagai segi. Masuk WC saja banyak sekali perintahnya, aturannya, dan sebagainya. Maka di dalam hadis ini juga naha anit tanafus fil ina, memberikan faedah kepada kita di hadis Abi Qatadah tentang haramnya kita yang hidup bermasyarakat, hidup berkelompok untuk mendolimi saudara kita. Ini camkan. Islam itu sangat menghargai kehidupan manusia. Dan kehidupan manusia, we are social people. Kita ini makhluk bermasyarakat. Apakah di dalam Islam dianjurkan kita hidup sendiri-sendiri, egois? Tidak. Dari segi akal, kita mempunyai tetangga. Dan justru tetangga itu lebih dekat bahkan daripada kedua orang tua kita. Seperti antum di sini, antum di pondok, jika terjadi sesuatu, kembali ke kita. Padahal orang tua antum ada, namun orang tua antum di Pekanbaru, orang tua antum di Jambi, orang tua antum di tempat yang jauh. Maka jika sakit, jika terluka, butuh P3K dibawa ke UGD, siapa yang bawa? Tentu tetangganya. Maka manusia itu diciptakan oleh Allah, we are social people, butuh kepada orang lain. Maka di saat butuh kepada orang lain, dijadikan ekosistem manusia saling bekerja sama. Terutama di dalam syariat, seperti kita santri di sini makan berjamaah. Seperti hiwar yang pernah kita berikan, fikul sahan khamsa nafar. Ingat, setiap sahan 5 orang. Kemudian beristilah dengan hadis yang dibacakan tadi dari Umar bin Abi Salamah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Maka makanlah dengan tangan kamu dan baca bismillah dan makan yang ada di sekitarmu. Tidak nyosor kepada rezekinya orang lain. Maka inilah dari ajaran Islam. Maka di saat dibimbing kita untuk makan bersama, dalam keluarga pun makan bersama, santri-santri makan bersama, keluarga kita juga istri, anak, suami makan bersama, satu nampan. Karena dulu itu yang dilakukan oleh Nabi. Dan ini malah jika antum melihat bagaimana orang-orang Islam itu dekat antara anak dengan bapak, terutama bapaknya yang bekerja keras, tidak datang kecuali setelah petang, maka makan bersama, makan malam paling sedikit. Maka akan ada di sana ketawaduan dari bapak kepada anak-anaknya dan memberikan petuah-petuah pada waktu itu dan sebagainya. Yang jelas ini adalah akhlak yang mulia, makan bersama. Adapun orang-orang awam kebanyakan makan sendiri-sendiri, mempunyai piring sendiri-sendiri, makan di jam sendiri-sendiri, anak-anaknya makan terdahulu, baru setelah itu orang tuanya. Maka ini kurang baik. Ajaran Islam mengajak kita untuk makan bersama. Sehingga di saat kita diperintahkan untuk makan bersama, juga ada rules agar kita tidak mendolimi orang lain. Di antaranya hadis ini dan hadis yang kami sebutkan tadi. Kul bima yalik, makanlah dari tempat yang ada di depan kamu. Sehingga tidak mendolimi orang lain untuk makan di depan yang ada di depan mereka. Tangan kita nyasar ke
regional tempat lain, maka ini pun tidak boleh. Maka Islam mengajarkan adab-adab di saat kita, we are social people, hidup bersama, maka diperintahkan untuk tidak mendolimi orang-orang yang hidup bersama kalian. Begitupun di dalam hadis ini. Disebutkan di dalam hadis yang kita bahas di sini dari Abi Qatadah di akhirnya, wala yatanafas fil ina, dan janganlah kalian bernafas dari teko yang kalian minum bersama. Kenapa? Karena disebutkan dari segi kedokteran juga, di saat kita bernafas dari hidung atau dari mulut, di saat kita minum dan airnya itu air berjamaah diputar, maka dia seperti itu, maka nafas dari mulut ataupun dari udara, disebutkan di ilmu biologi yang kita belajar, di saat kita menghirup udara segar, maka masuk udara ke dalam paru-paru dan mengambil sisa udara-udara yang kotor yang sudah dibersihkan di dalam tubuh dengan mengeluarkan nafas yang dikeluarkan. Maka itu adalah udara yang penuh dengan kotor dari hasil kotoran-kotoran yang diambil dari tubuh. Sehingga apa-apa yang keluar dari hidung, dari hasil pernafasan dan mulut, itu adalah perkara yang kotor. Oleh sebab itu, tidak boleh seseorang bernafas di saat minum berjamaah karena akan membuat kotoran dari mulutnya ataupun nafas yang bermudarat dari mulutnya akan menyebabkan penyakit. Maka sekarang di dalam pandemi COVID-19, apalagi kita diperintahkan untuk menggunakan masker, jangankan minum bersama, berbicara sesama kita pun dengan menggunakan masker untuk menjaga penyebaran dari penyakit. Maka di sini lebih lagi, di saat kita minum berjamaah kemudian ada yang bernafas, maka bisa menyebarkan penyakit. Dari penyakit yang dikeluarkan di saat bernafas banyak. Kalau dia mempunyai TBC, maka virus tuberkulosis akan dia keluarkan. Dan ini sangat berbahaya. Maka inilah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama dari Abi Qatadah Al-Harits Ibnu Rib'i. Kemudian kita tutup pelajaran kita dengan hadis yang terakhir, dan ini adalah hadis terakhir dari permasalahan adab masuk kepada WC dan sebagainya. An Abdullah bin Abbas qala marra Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi qabrain faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-baul wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah fa'akhadha jaridatan rutbatan ar-rutbatan fashaqqaha nisfain fabaraza fi kulli qabrin wahidatan faqala ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Maka dari hadis ini barakallahu fikum, atau ada yang terlewat dari faedah tentang nahi ani at-tanaffus, maka telah datang pula perintah untuk tidak boleh kita ini untuk mendolimi. Hadis Ibnu Abbas dari berbagai sahabat, dari Ibnu Abbas dan Ubadah bin Samit dan Yahya Al-Muzani, hadis yang sahih di ghairi la darar wa la dirar. Maka tidak boleh kita mendolimi, memberikan madarat kepada saudara kita. Hadis yang sahih. Kembali kepada hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW melewati dua kuburan. Dohirnya dua orang muslim. Kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adziban. Keduanya dalam keadaan diadab kubur. Wa ma yu'adziban fi kabir. Maka mereka diadab dikarenakan dosa besar mereka.
Dan ini Nabi mengetahui dari mukjizat Nabi, dia mengetahui alam gaib, apa yang terjadi di dalam kuburan itu, di alam barzakh bagi mereka. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama dari dua orang itu, fakana la yastatiru minal baul, ini syahid kita. Di riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas disebutkan kana la yastatiru bil baul. Orang ini di saat dulu kencing cuek, tidak peduli dengan orang yang melihatnya. Yang penting dia kencing. Turun dari mobilnya di pinggir jalan, maka menutupi dirinya dengan mobilnya, di belakang mobil, ataupun yang jelas di pinggir, maka cuek. Dilihat oleh orang yang berjalan, yang penting dia menyelesaikan hajatnya. Maka di sini masuk kepada adabul qabr. Ini hubungannya dengan adab tadi. Berarti apa? Diajarkan di dalam Islam untuk pergi ke tempat yang bersembunyi. Pergi ke tempat yang tersembunyi. Bukan di jalan, kemudian ingin kencing, ataupun BAB, maka menepi karena takut ditabrak. Kemudian dia cuek, di belakang mobilnya terlihat oleh orang-orang yang lewat, maka ini bisa menjadi adabul qabr. Dan di riwayat yang lain, di riwayat Muslim disebutkan wa kana la yastanzihu. Makna la yastanzih, dulu dia tidak membersihkan dari air kencingnya. Berarti ada dua sebab. Dari sini masuk kepada adab tadi dua sebab. Pertama, bisa jadi dia membawa air aqua untuk membersihkan. Namun terlihat dengan orang yang di belakangnya. Dengan mobil-mobil yang lewat, laki-laki perempuan bisa lihat, itu ada apa? Seperti itu. Terlihat. Maka di sini masuk kepada adab. Yang kedua, mungkin dia bahkan bersembunyi. Namun dipukul-pukul setelah itu, kemudian dimasukkan kepada keranjangnya. Tidak dibersihkan. Hanya dipukul-pukul. Dah. Langsung dimasukkan. Itu masuk kepada adab juga. Maka penyebab adab kubur apa Abu Khawlah? Pertama, dia tidak istinja. Yang kedua, dia tidak, hanya satu yang bisa, karena yang satu tadi terputus internetnya. Maka yang kedua, dia tidak menutupi. Jadi adab yang masuk sekarang, penyebab seseorang diadab di kubur, pertama, tidak menutup dirinya dari orang lain. Kedua, mungkin menutup dirinya tetapi tidak dibersihkan. Diriwayatkan karena la yastanzihu. Dulu dia tidak membersihkan. Maka selesai dari lafaz ini, dan ini poin pendalilan kita. Wa man akhar, adapun orang yang kedua diadabnya lain sebabnya. Tidak ada hubungannya dengan fikih kita malam ini. Fakana yamshi bin namimah. Dulu orang yang namimah. Apa makna namimah? Perlu diperhatikan di sini. Namimah ma'ruf, tukang adu domba. Namun apa maknanya? Namimah itu dia mempunyai rahasia. Si fulan berbuat buruk demikian, si fulan berbuat buruk demikian, dan sebagainya. Maka seorang ini memang kebanyakan orang-orang yang namimah itu hobi mengobrol. Ceritakan si fulan demikian, si fulan demikian, si fulan demikian. Akhirnya nanti dia si fulan ngomong kepada Abu Yazid. Katanya Abu Yazid demikian. Nanti bilang ke si fulan, Abu Khawlah demikian. Akhirnya dua orang ini yang tadinya biasa saja jadi marah. Bertemu di antara kedua mereka menjadi tidak enak. Menjadi marah. Karena siapa? Karena orang tadi. Dan namimah di sini adalah dosa besar. Dan namimah di sini bisa menyebabkan satu kabilah perang turun temurun dikarenakan namimah, dan apalagi tidak tasabbut. Tidak tasabbut, tidak cross check. Maka kenapa di Al-Qur'an di surat Al-Hujurat Allah berfirman, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Jika datang seseorang fasik yang masyhur dia itu tukang namimah, juga tukang bohong dan tukang membuat onar, troublemaker, maka mendengar khobar si fulan ngomong kamu itu bla bla bla,
maka cross check, please jangan diterima. Karena orang ini memang keadaannya seperti itu. Nanti dia lari ke orang yang lain lagi, bahwa pas saya ceritakan demikian dia marah, maka bilang si fulan marah kepada antum. Maka akhirnya terjadilah perang saudara, terjadilah perang satu kabilah dengan kabilah yang lain gara-gara perang ini. Maka di sini syahidnya, fakana yamshi bin namimah, orang ini tukang mengadu domba, menceritakan aib-aib saudaranya kepada yang lain dan mengadu domba sehingga terjadi perseteruan di antara kaum muslimin. Maka orang ini diadab juga dikubur. Lalu di sini disebutkan Nabi yang mengetahui kedua dari kaum muslimin ini diadab di kuburnya, maka Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian dibagi menjadi dua dan ditancapkan kepada dua kuburannya. Kemudian Nabi mengatakan, di saat ditanya, lima fa'alta hada, kenapa kamu melaksanakan yang demikian ya Rasulullah? La'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga Allah mengampuni ataupun meringankan dosa-dosa keduanya selama belum kering dari pelepah kurma ini. Di sini pun menjadi pendalilan tentang mukjizat Nabi tentunya. Nabi mengetahui perkara yang gaib dari alam barzakh, dan ini atas izin Allah atasnya. Dan yang kedua, rahmatnya Nabi kita. Maka kelak Nabi akan memberikan syafaat lebih dari ini. Di saat hari kiamat kelak, orang-orang yang masuk api neraka, para pendosa besar, Nabi memberikan syafaat untuk keluar darinya. Namun, karena kasih sayang Nabi juga, belum waktunya untuk memberikan syafaat. Nabi masih hidup di dunia, belum mati Nabi kita. Dan manusia masih ada sebagian di dunia dan sebagian di barzakh. Maka dengan penuh rahmatnya juga Nabi kita ini, yang sangat mencintai umatnya, berbuat apa yang bisa dia bantu kepada umatnya. Maka pelepah kurma pun jadi dibagi dua, ditancapkan. Semoga Allah meringankan atau menjauhkan dari adab selama pelepah-pelepah ini belum kering. Lihat bagaimana Nabi kita mencintai kita. Maka kita sebagai ahli sunnah ya ibadallah, jika kita mencintai Nabi maka ikutilah sunnahnya. Iya apa tidak? Apa Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uh yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Barang siapa yang mencintai Nabi dan mencintai Allah, maknanya maka ikutilah Nabi kita. Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan juga di dalam ayat Al-Qur'an, wa ma atakum rasul fakhudhu, apa-apa yang disunahkan oleh Nabi ambillah. Maka mudah jika kita cinta kepada Nabi melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kemudian apa? Memberikan sholawat kepadanya. Setelah disebutkan Nabi kita katakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka faedahnya di hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, sallallahu alaihi asram. Barang siapa yang memberikan satu sholawat kepada Nabi, satu. Disebutkan Nabi Muhammad, kita katakan sallallahu alaihi wasallam, diberikan 10 salawat kepada kita. Maka kecintaan kita kepada Nabi haruslah kita laksanakan dengan mengikuti sunnahnya dan memberikan salawat kepadanya. Dan bagaimana Nabi kita cinta kepada para sahabatnya. Maka di sini meskipun dia tidak bisa memberikan syafaat, maka dia memberikan apa yang bisa dia berikan, meskipun dengan menancapkan pelepah kurma. Ini makna yang sudah jelas dari hadis ini. Dan di sini perlu ditambah, apakah jika kita melewati kuburan kemudian kita menancapkan pelepah kurma? Kalau tidak ada pelepah kurma, yang menancapkan pohon apa? Iya apa tidak? Apakah seperti itu? Silakan dijawab. Jawabnya tidak. Karena ini mukjizat Nabi. Maka kebanyakan orang awam, di saat mereka datang ke kuburan membawa air, kemudian menyiramkannya, kemudian menanamkan pohon kamboja, pohon apa saja di tempat arah kepalanya. Jika kita tanyakan kenapa tadi menyiram air dan kenapa tadi menancapkan pohon-pohonan, agar meringankan
Meringankan apa? Meringankan kepada yang ada di kuburan. Kenapa? Karena datang hadis. Kita katakan, apakah kamu mengetahui bahwa orang yang ada di kuburan ini diadab? Tidak. Nah, kenapa melaksanakan yang demikian? Bisa jadi dia dalam keadaan tenang, tidak diadab. Dan yang kedua, perbuatan seperti ini bukan bersifat umum, tetapi kekhususan Nabi dari mukjizat yang Allah berikan kepadanya, dia mengetahui ilmu ghaib, maka Nabi melakukan adalah sifat kekhususan dia. Adapun kita tidak mengetahui ilmu ghaib, maka tidak usah kita menancapkan di kuburan dengan tujuan agar teduh. Memangnya dia sama seperti Pak Tukang, berteduh dulu, terus nanti kerja lagi. Tidak ada. Jika dia memang orang yang baik, dia akan diberikan tempat yang baik. Seperti di hadis Al-Bara' Ibnu Azib, akan dimasuki dengan hawa yang dingin dari surga dan diberi pemandangan surga. Dan begitu pun jika dia orang kafir, musyrik, buruk, maka dia akan dimasuki dengan hawa api neraka yang panas. Maka meskipun ditancapkan kebun, bahkan bukan satu tanaman, kebun untuk berteduh, maka di dalamnya panas. Karena di hadis Bara' Ibnu Azib, di saat tidak bisa menjawab soal yang tidak, maka fafrusuhu minan nar waftahu lahu abwaban minan nar fayadkhulu min harriha wa samumiha. Maka masukkanlah kepadanya hawa panas api neraka dan pemandangan api neraka. Jika kita rujuk di atasnya ternyata kebun, bahkan pohon beringin 2, maka semuanya dingin. Namun yang jadi permasalahan itu di dunia dan ini di alam barzakh. Maka permasalahan seperti ini permasalahan yang khusus dari Nabi, bukan sembarang orang untuk membuat pohon-pohon ditancapkan dan sebagainya. Maka inilah yang bisa kita berikan dari 2 hadis. Dan dengan ini berarti telah selesai dari bab tentang permasalahan adab memasuki WC. Dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita masuk kepada bab siwak. Wa naktafi ila huna. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.